Salam, puji Tuhan karena pada kesempatan ini kita boleh bersama-sama lagi untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan sampai hari ini dalam kondisi baik dan sehat adanya. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama untuk berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Allah yang sangat baik, Allah yang sangat setia menjaga dan memelihara kami. Setiap detik kehidupan kami ada di dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena ada kesempatan pada malam ini kami boleh bersama-sama lagi untuk mendengarkan kebenaran firman. Kiranya Engkau Allah akan memberkati kami. Engkau Allah yang akan menolong kami ketika kami bersama-sama mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Bersama-sama kita melihat dari Ulangan pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu boleh memperhatikan kata demi kata dari ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan ini. Demikian firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri yang sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur dan pohon ara dan pohon delima. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini.
Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada kita. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin berbicara tentang kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Kemurahan dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya tidak dapat disejajarkan dengan yang lain, dengan kesetiaan dan kemurahan yang lain. Ia melakukannya dengan sangat sempurna, dengan sangat baik di dalam kehidupan kita ini. Sesungguhnya, setiap detik kehidupan manusia terpantau dan terpelihara dengan baik oleh Tuhan. Artinya bahwa Allah memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap kehidupan kita ini. Kalau demikian, apa bukti kemurahan Tuhan kepada kita umat-umatnya? Yang pertama yang dapat kita lihat dalam bagian ini adalah memelihara dengan baik. Itulah salah satu bukti kemurahan Allah kepada kita. Kalau kita membaca dari ayatnya yang keempat, ayat yang keempat berkata demikian, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ayat ini mengingatkan kita akan kemurahan Allah yang luar biasa dalam hal memelihara, melindungi, dan tidak pernah akan meninggalkan kita, termasuk di dalam situasi dan kondisi sulit. Kendatipun manusia memang sering tidak setia kepada Tuhan, tetapi Allah tetap menunjukkan kesetiaan dan kemurahannya kepada kita, umat-umatnya. Ketika bangsa Israel menempuh perjalanan hidup dalam berbagai tantangan dan kesukaran,
Sebenarnya hidup mereka tidak pernah terlepas dari kasih dan kemurahan Allah dan kebaikan-kebaikan Allah di dalam kehidupan mereka. Saya percaya bahwa ini pun yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kemurahan Tuhan tidak pernah terlepas dalam kehidupan kita. Dalam hal pemeliharaan, dalam hal perlindungan, dalam hal penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bukti kemurahan Allah bagi kita umat-umatnya adalah memenuhi kebutuhan umatnya. Kita dapat melihatnya di dalam ayat-ayat selanjutnya. Allah mengerti dan peduli untuk seluruh kebutuhan-kebutuhan hidup umatnya. Ketika ia memandang perlu untuk melakukan dan memberikannya, dia pasti akan menganugerahkannya. Dia pasti akan memberikannya. Salah satu penyebab orang-orang Israel selalu menggerutu, selalu bersungut-sungut, selalu memberontak karena ketidakpuasan mereka, ketidakpercayaan mereka terhadap kasih dan kemurahan Allah, terhadap berkat-berkat Allah yang mereka nikmati di dalam kehidupan mereka. Tanpa kita sadari, terkadang kita tergolong manusia yang sering tidak puas dengan berkat-berkat yang kita nikmati hari-hari ini. Sehingga lebih berfokus kepada berkat-berkat yang kita nikmati. Tetapi lupa berfokus kepada Allah yang adalah sumber berkat itu. Allah yang pemberi berkat itu kepada kita. Yang seharusnya di sanalah kita menaruh fokus kehidupan. Lalu yang ketiga yang dapat kita lihat dalam bagian ini. Bukti kemurahan Allah kepada kita, umat-umatnya, adalah membawa kepada keadaan baik. Membawa kepada keadaan baik. Kalau kita membaca dari ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Proses kehidupan dapat membawa kepada keadaan baik. Itu sebabnya ketika Allah melakukan dalam kehidupan umatnya hal-hal yang luar biasa, agar mereka benar-benar menyadari bahwa Allah menuntun hidup mereka kepada sebuah kehidupan, keadaan, masa yang baik, masa depan yang indah. Sesungguhnya hanya karena kasih dan kemurahan Allah saja orang-orang Israel memiliki kehidupan dan mengalami keadaan baik di dalam kehidupan mereka. Tanpa kasih dan kemurahan Allah, mereka tidak akan bisa menikmati hal-hal yang baik. Tetapi seringkali mereka lupa akan apa yang Tuhan lakukan. Seringkali mereka hanya ingin melihat hal-hal yang baik di saat mereka di dalam keadaan aman, di dalam keadaan enak. Tetapi Allah membawa orang-orang Israel kepada keadaan baik di akhir dalam sebuah perjalanan mereka tempuh. Dan saya percaya kita pun Allah akan terus membawa dan mengantar kita kepada satu titik yang disebut dengan keadaan baik. Dia terus akan mengizinkan kita untuk berada di dalamnya. Walaupun memang melewati masa-masa sukar,
melewati masa yang tidak mengenakan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan terus akan membawa kita kepada hal-hal yang indah. Hal lain yang dapat kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini. Allah menghendaki agar melalui proses hidup, melalui proses kehidupan ini, kita diingatkan dalam hal, yaitu kesetiaan untuk mendengar. Kalau kita membaca ayat 1 ya, kalau kita membaca ayat 1 di sana dikatakan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Bahkan di dalam ayat selanjutnya pun, Allah menghendaki supaya orang-orang Israel mau mendengarkan apa yang Dia kehendaki. Kesetiaan kepada Allah bagian dari perjalanan hidup yang harus kita perjuangkan dan harus dipertahankan agar tidak menduakan Tuhan dalam hidup ini. Kendati pun diperhadapkan dengan masa sukar, ketaatan untuk mendengar suara Allah di dalam kehidupan ini dan melakukan kehendaknya perlu dipertajamkan. Sekali lagi saya mau katakan, kesetiaan kita untuk mendengar dan melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan ini perlu diperjuangkan dan perlu dipertajamkan. Karena itu merupakan kerinduan terbesar Allah bagi kita, umatnya. Bangsa Israel diingatkan terus menerus untuk menjadi setia dan bergantung kepada Allah seumur hidup mereka. Namun sejauh mana orang-orang Israel selalu memperhatikan hal-hal ini? Melalui perjalanan yang sangat panjang di padang gurun, Allah telah mengajar bangsa Israel agar memahami bahwa mereka tidak bisa bergantung pada kekuatan mereka. Mereka tidak dapat bergantung kepada bangsa-bangsa yang kuat, bangsa-bangsa lain. Tetapi mereka harus hidup dan bergantung kepada janji dan pemeliharaan Allah di sepanjang kehidupan mereka. Bagian lain yang dapat kita lihat, Allah menghendaki agar melalui proses hidup kita diingatkan dalam hal merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah. Dapat kita lihat dalam bagian ini. Ayat 2 sampai ayat yang ke-6, ayat 17 dan sampai ayatnya yang ke-18 membicarakan hal ini. Allah tidak menghendaki umatnya bertumbuh dalam keangkuhan dan kesombongan. Sekali lagi saya mau katakan, Allah tidak menghendaki umatnya bertumbuh di dalam keangkuhan dan kesombongan. Allah mengajar orang Israel agar benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah melalui proses yang sulit selama 40 tahun agar menyadari bahwa hidup ini sungguh bersumberkan hanya pada Allah saja. Tidak ada yang melebihi kemahakuasaan Allah. Dan Allah mau orang Israel menyadari dan memahami itu. 40 tahun Tuhan membiarkan bangsa Israel di padang gurun merasakan segala cobaan,
ketakutan, dan kekhawatiran, rasa lapar dan haus. Sesungguhnya kesempatan itu adalah sebuah kesempatan bagi mereka untuk bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya tanpa Tuhan mereka tidak dapat hidup. Mereka tidak akan dapat menikmati keadaan yang baik. Lalu yang terakhir yang dapat kita lihat dalam bagian ini, Allah menghendaki agar melalui proses hidup kita diingatkan dalam hal tidak melupakan Tuhan. Tidak melupakan Tuhan. Kalau kita membaca dari ayat 11 hingga ayat yang ke-14, bagian ini pun mengingatkan bangsa Israel supaya mereka tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Allah mengingatkan manusia untuk tidak melupakan Dia dalam setiap kondisi hidup ini. Sebab Dialah yang telah melakukan kepada manusia segala sesuatu melampaui akal manusia untuk melakukannya. Walaupun bangsa Israel ketika memasuki Kanaan dan mereka memiliki segalanya, ternak yang banyak, hidup makmur, tetapi seharusnya mereka ingat bagaimana perjalanan mereka di padang gurun. Mereka tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Ketika mereka melewati padang gurun, bukankah begitu banyak hal yang Tuhan lakukan dan kerjakan bagi mereka? Kita tahu bagaimana perjalanan di padang gurun itu adalah perjalanan yang sulit, perjalanan yang sukar, perjalanan yang tidak mengenakan. Tetapi justru di sana Allah selalu menyatakan kasih dan kemurahannya. Sehingga Allah mau mengingatkan mereka agar mereka tidak melupakannya, apa yang telah Allah lakukan di dalam kehidupan mereka di masa lalu. Hendaknya segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan tidak membuat kita melupakannya di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Sebagai kesimpulan bagi kita, hari-hari ini banyak orang dibayang-bayangkan dengan ketakutan dan kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Tetapi percayalah bahwa dalam situasi apapun Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia tetap akan memelihara kita. Dia akan tetap memenuhi apa yang kita perlukan. Bahkan Dia akan membawa kita kepada keadaan baik. Dia akan terus mengantar kita kepada satu titik di mana Dia menganggap bahwa inilah keadaan yang kumaksudkan, bahwa engkau harus menikmatinya, keadaan baik. Tetapi Ia pun mengingatkan kita bahwa Dia meminta kepada kita untuk terus dan terus di dalam kesetiaan, untuk mau mendengarkan suara dan melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan ini. Belajar merendahkan diri di hadapannya dan tidak melupakan Dia di dalam kehidupan ini. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini boleh memberkati kita, menolong kita, meneguhkan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu pada kesempatan ini boleh mengingatkan kami kembali akan kasih dan kemurahan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tetap setia, akan terus memelihara kami, akan terus menjaga kami,
akan terus menuntun kami. Bahkan Engkau akan terus menyediakan apa yang kami perlukan. Walaupun terkadang kami bisa khawatir di dalam kehidupan ini, tetapi kami memiliki Allah yang terus akan memberikan kekuatan. Ajar kami untuk melihat kuasa-Mu yang selalu Engkau lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.